hadis Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah, karena Al-Quran dan hadis manbaul hikmah yang berisikan maslahat dan menjauhkan segala kemudaratan. Kita sekarang sudah di hadis yang ke 26 ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu afsus salama bainakum rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan masuk ke dalam surga salah satu di antara kalian hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian saling mencintai, yaitu afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi Rasulullah sebelum menyampaikan khobar, dia berikan penekanan terlebih dahulu di awal dengan apa? Dengan qasam, yaitu sumpah. Karena ini merupakan kebiasaan orang Arab yang sebelum menyampaikan khobar yang penting, mereka awali dengan sumpah sebagai bentuk penekanan terhadap khobar tersebut. Demikian juga Allah sering bersumpah demi makhluknya, wal asri wasyamsi wal laili as-sama'i dan seterusnya. Apa isi hadisnya? La tadkhulunal jannata, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. La tadkhulunal jannah maknanya adalah awaliyah atau akhiriyah. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga baik permulaan ataukah belakangan sampai kalian beriman. Menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Meskipun tidak ada amalan-amalan yang baik kecuali apa? Keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Berarti yang diinginkan dengan iman di sini adalah al-aslul iman. Jadi iman itu terbagi dua. Aslul iman, kamalul iman, dan kesempurnaan iman. Apa makna aslul iman? Yaitu dia punya dasar keimanan berupa meyakini Allah ada, malaikat ada, dan seterusnya, rukun iman yang 6 itu. Lantas apa dilala atau tanda seseorang itu punya aslul iman? Standarnya apa? Sehingga kita bisa mengoreksi diri kita ini sudah punya aslul iman enggak? Atau hanya sekedar mengaku-ngaku, sebagaimana orang Badui mengaku mereka beriman. Maka kata Allah, kulam tu'min, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Apa standar dasar iman? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sebagai introspeksi bagi kita semua. Standar seseorang itu punya dasar iman adalah, kata beliau, idza lam tajid bil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fatahibu fa inna rabbaka ahlan syakurun, yakni la budda ayyusibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fid dunya wa quwwatin wa insyirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajidu fa amaluhu madkhul. Kata Ibnu Taimiyah, standar iman yang dimiliki oleh seseorang itu tandanya adalah jika dia beramal
dia mendapati ketenangan, kekhusyuan dan kelezatan di saat dia beramal. Kenapa demikian? Fa inna roh, karena roh kita itu diantara namanya adalah syakur. Apa itu syakur? Yaitu labudda, mesti dia memberikan ganjaran bagi orang yang melakukan amal berupa kemanisan, ketenangan, tumanina, kelapangan dada di saat dia beramal. Ini apa? Standar iman yang dimiliki seseorang kalau dia benar keimanannya. Minimalnya dia dapatin. Kalau enggak, fatahin, curigailah iman kalian. Berarti ada yang kurang nih. Ada yang salah kok. Ibadahnya enggak ada khusyuk-khusyuknya sedikit pun ya. Sholat pun kepengen terburu-buru. Enggak ada ketenangan, kelezatan di saat beribadah. Maka fatahin, curigailah. Ada yang salah di pembelajaran tentang iman. Karena Allah pasti memberikan balasan, pasti mensyukuri. Itu di dunia. Belum di akhirat. Fahai sulamnya jidu, kata beliau, kata manusia tidak mendapati hal tersebut, berarti belum dia rasakan Pak aslul iman. Fa'amaluhu madkhul, maka amalannya itu rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bagi mereka yang mengaku istijabatullillahi wal rasul, maka haruslah istijabahnya juga fil qalbi, sampai masuk ke dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum fa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi yang dikatakan iman di sini adalah aslul iman, bukan kamalul iman. Karena kamalul iman banyak lagi amalan-amalan yang di sana harus dilakukan untuk menyempurnakan keimanan. Wa la tu'minu, dan kalian tidak akan mendapati memperoleh aslul iman hatta tahabu, hingga kalian saling mencintai. Kecintaan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah di sini? Yaitu kecintaan yang dibangun di atas hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan kecintaan yang didasari hawa nafsu, bukan kecintaan yang didasari oleh tabiiyah, tabiat biasa gitu, anak cinta kepada bapaknya, bapak cinta kepada anaknya. Ini cinta yang sifatnya kan tabiat. Manusia suka makanan yang enak, ini apa? Bukan ini yang diinginkan. Tapi kecintaan yang dibangun di atas fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maknanya itu cinta karena Allah? Maknanya adalah kita mencintai seseorang dikarenakan dia ada keterkaitannya kepada Allah. Apakah dia taat, apakah dia muslim, apakah dia mukmin, rajin beribadah, maka kita cinta karena ada keterkaitannya dengan Allah. Kalau nggak ada, terus kita mencintainya, berarti ada sesuatu yang kita inginkan dari mencintainya dia. Apakah ingin mengambil keuntungan dunia darinya, ataukah ingin menikmati tubuhnya? Maka ini kecintaan bukan karena Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, man ahabba li ghairillahi uqiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka dia akan disiksa dengan kecintaannya tersebut. Nah, ini maknanya apa? Al-bughdu al-hubbu fillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ada 3 sebab yang seseorang jika melakukan hal ini, maka dia akan mendapati manisnya iman.
sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Apa itu? Hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada yang lainnya. Apakah ibunya, bapaknya, istrinya, dan seterusnya. Dan dia mencintai seseorang, apakah ini teman, istri, suami, dan seterusnya, la yuhibbuhu illallah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Barulah dia merasakan nikmatnya halawatul iman. Nah, ada seseorang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa ini? Berarti ada kandungannya. Ada Rasulullah menceritakan di kalangan Bani Israel, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Ada seseorang dari kalangan Bani Israel, dia ingin berkunjung ke saudaranya, saudara seiman, ke kampung sebelah. Akhirnya dia melakukan perjalanan. Fa'arsadahullahu malakan ala madrajatihi. Lalu Allah mengutus malaikat ke tempat yang dia akan lewati. Kemudian malaikat lebih dahulu sampai di jalan tersebut. Famarro alaihi, lalu pemuda ini melewati malaikat tersebut. Faqala malaku, lalu malaikat itu bertanya, aina turidu, kemana engkau akan pergi, wahai fulan? Kata dia, uridu akhon li fillah. Aku ingin menjumpai saudaraku karena Allah di kampung tersebut. Malaikat ini bertanya lagi, halaka min nikmatin tarubbuha alaihi. Apakah ada kenikmatan dunia yang engkau akan raih dari saudaramu tersebut? Oh lama, enggak ada. Walakin uhibbu fillah. Dan tetapi aku ingin mengunjunginya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah. Lantas malaikat tersebut berkata, ini Rasulullah ilaih. Aku ini adalah utusan Allah untukmu, untuk menguji. Fa'anna Allah yuhibbuka kama ahbabtahu. Aku kabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu dengan sebab engkau mencintai saudaramu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran besar bagi kita bahwa al-hubbu fillah itu haruslah didasari apa? Karena ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang akan membuahkan halawatul iman, membuahkan apa? Kemanisan iman. Bukan kecintaan yang didasari dengan tabi'i atau hawa nafsu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, awala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila kalian saling melakukan satu sama lain, tahabbtum, maka akan melahirkan kecintaan. Tentunya kecintaan atas dasar apa tadi? Atas dasar fi'il, yaitu afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Man lam ta'rif aw lam ta'rif. Orang yang engkau kenal atau orang yang engkau tidak kenal. Gimana sekiranya kita tinggal di daerah yang mayoritas non-muslim? Maka kita tidak boleh bidayah salam, memulai salam kepada mereka, karena ditakutkan mereka adalah non-muslim. Kalau sekiranya kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim, maka ini kita terapkan yaitu ifsha salam. Nah, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, kita dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat 30 pahala. Ini yang melontarkan. Demikian juga nanti yang menjawab, yang melontarkan hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukum wajib. Karena yang dia lontarkan itu adalah doa.
Ya, ucapan doa keselamatan bagi orang yang melontarkan salam tersebut. Ini merupakan tahiyat itu Islam yang ada di dalam agama kita. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Nah, di sini menunjukkan keutamaan tentang apa? Tentang continue atau istiqomah dalam ketaatan. Ibadah demi ibadah, ibadah ke ibadah yang lainnya, maka di tengah-tengah perjalanan menuju ibadah berikutnya ada taksirud dulubi as-saghir, yaitu menghapus dosa-dosa kecil kita. Di konsumennya kita, satu tahun ke depan lagi baru mau, maka selama perjalanan setahun berikutnya itu ada taksirud dulubi. Karena demikianlah sifat amalan soleh yang dia tampus sayyi'at, menghapus kesalahan-kesalahan. Bahkan ada seorang sahabat mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Jadi dosa enggak? Dosa kan? Jangankan mencium, menyentuh saja sudah dosa. Ini kublah, dia mencium. Kemudian dia datang kepada Rasulullah ingin menjelaskan hal ini. Nah, tapi sementara Rasulullah itu sedang sholat asar berjamaah dengan sahabat. Terus dia ikut masuk sholat berjamaah. Maka selesai sholat, dia datang menghampiri Rasulullah. Cium suara wanita. Langsung turun ayat yang bunyinya innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Tapi tentunya ini keburukan atau dosa kecil. Lantas Rasulullah bertanya, apakah tadi kamu sholat asar berjamaah? Iya, katanya. Jadi ini sudah kesalahanmu itu terhapus dengan kebaikan yang engkau lakukan, yaitu sholat berjamaah. Nah, ini mungkin dua hadis yang bisa disampaikan. Barangkali yang kita Subhanallah, sudah ada terserah